Mereka menginginkan bahwa poin pentingnya alokasi uang ini tetap difokuskan kepada kesembuhannya si Agus. Hola netizen yang tercinta, aksi Pratiwi Novianti yang walk out pada saat mediasi terkait uang donasi Agus semakin membuat kasus tersebut jauh dari kata selesai. Pratiwi Novianti mengaku keberatan dengan isi kesepakatan damai yang telah dibuat. Aksi Pratiwi Novianti walk out itu kemudian membuat geram tim kuasa hukum Agus. Mereka meminta agar Pratiwi Novianti segera ditangkap hingga meminta yayasannya ditutup. Krisnamurti selaku pengacara Agus juga heran dengan aksi Pratiwi Novianti yang walk out saat mediasi. Padahal Pratiwi Novianti disebut juga ikut terlibat dalam pembuatan isi kesepakatan tersebut. Menurut pengacara Agus, langkah Pratiwi Novianti walk out justru bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh pengacara sebelumnya Brian yang justru menginginkan Agus mendapatkan pengobatan segera. Krisnamurti juga menyinggung soal tanggapan Kemensos yang memilih untuk lebih fokus kepada pengobatan Agus. Pengacara Agus itu juga terlihat meragukan uang donasi yang ada di Yayasan Pratiwi Novianti. Menurutnya, hingga kini pihaknya sama sekali belum melihat adanya bukti keberadaan uang tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Demi Allah berisik banget lu berdua. Kagak orangnya, kagak pengacaranya. Dua-duanya berisik. Kosong lagi berisiknya. Kalau berisiknya ada isinya kagak apa-apa, bisa didengar, bisa dinikmatin. Ada yang bisa diambil. Ini kagak ada, kosong. Lagian yang satu pengacara nama gede, tapi pilih kasus yang selalu bikin rendah kualitas diri. Heran banget gue. Sama lu berdua, kosong. Gue kata mah duitnya mendingan semuanya serahin aja ke Agus. Biarin aja netizen terlihat itu matanya diurusin nggak pakai duit itu. Terus duit itu ntar larinya kemana aja. Netizen pasti ngulik, percaya sama gue. Udah biarin aja, pengen tahu gue endingnya kayak gimana. Gue yakin sih bakalan nanti dari timnya dia juga ya rame bakalan. Pokoknya netizen tinggal lihat aja dan dipikir bisa lepas gitu dari netizen. Bakalan lu ntar beli ini sama netizen julid dibilangnya duit donasi. Ya tahan-tahan aja Gus gitu. Kemarin kan pihaknya Mas Agus secara langsung, kemudian tim kuasa hukumnya itu kan diundang tuh untuk melakukan mediasi dengan Teh Novi dan tim kuasa hukumnya. Tapi kan mereka nggak hadir lagi dengan alasan memang waktu itu katanya masih ada jadwal pemeriksaan lanjutan di Polda. Dan saat ini kalau misalkan saya lihat hasil akhir dari pembicaraan tersebut, dari pertemuan yang diadakan oleh Teh Novi ini, mereka menginginkan bahwa poin pentingnya alokasi uang ini tetap difokuskan kepada kesembuhannya si Agus. Entah itu pilihannya tetap diberikan kepercayaan kepada pihak yayasan yang akan mengelola, atau nanti dihadirkan pihak ketiga yang nanti akan menjadi perantara antara pihaknya Mas Agus dan pihaknya Teh Novi. Dan ditekankan lagi bahwa di sana peruntukan uangnya itu memang hanya untuk pengobatan Mas Agus. Manakala proses pengobatan itu sudah selesai, bolehlah uang itu digunakan lagi sama Mas Agus secara pribadi. Atau kayak misalkan nih Mas Agus pengen ngelanjutin hidupnya, ngebuat A, ngebuat B, itu boleh menggunakan dana donasi tersebut. Lah terus pertanyaannya, sekarang kan Mas Agus sudah punya tim kuasa hukumnya, terus siapa yang ngebayarin mereka? Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Udahlah muka lu disiram, bentuknya udah gak karu-karuan. Terus sekarang juga lu jadi hujatan masyarakat Indonesia. Lu masih tetap keras kepala, gak merasa ini adalah sebuah musibah dan sebuah tamparan. Akan datang lagi bencana yang lebih besar lagi kalau lu gak bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi saat ini Agus dan keluarganya. Hanya karena jumlah uang yang masuk itu sebegitu cepat, padahal kau sudah dapat azab dengan mukamu yang udah gak karu-karuan itu. Ditolong orang pun masih bisa kok bersikap seperti itu. Lu di TV bicara kayak Novi itu orang jahat, padahal baru September, Oktober, November 2 bulan yang lalu lu nangis-nangis megang tangan Novi. Uang itu tidak untuk kemana-mana, sudah di tempat yang sewajarnya, sepantasnya, yaitu di yayasan. Kenapa? Karena yayasan itu kan hubungannya ke Dinsos. Dan yang kata Pablo itu benar, masalah teknis. Masalah teknisnya untuk apa? Untuk pengobatan mata.
Titik. Caranya gimana bisa dibicarain? Yang tadi aku bilang, yang barusan aku jelasin ke kalian. Begitu ada request untuk ke rumah sakit A dengan dokter A, pengobatannya 1, 2, 3, 4, itu di request, baru yayasan akan mengirim orang untuk datang ke kita, nganter mungkin kalau perlu, atau mungkin ada satu orang pendampingan siapa ditunjuk dari yayasan. Seperti itu. Kasian, Agus dan keluarga disalahin terus. Mbak, makanya jangan bayar utang rumah pakai uang orang, Mbak, Mas. Ya, kalau nggak mau disalahin, kalau nggak mau dihujat orang, kita juga harus bisa mengangkat harkat martabat diri kita dengan menjadi orang yang jujur. Paham? Ya, kalau kamu pengen dihargai orang, kamu juga harus bisa menjadi orang yang amanah, orang yang tahu diri. Kalau kamu pengen dihargai orang, apalagi yang dipakai itu uang masyarakat, itu bukan uang pribadi. Kalau uang pribadi mah silakan, monggo. Lu mau bayar utang rumah kek, utang motor kek, utang kolor kek, terserah. Ya, lu mau beli bedak, mau beli lipstick, mau beli apa, bensin, terserah. Terserah lu, uang lu. Lah ini uang donasi, udah ngelakuin hal yang amoral, ya, amoral. Terus mendapatkan sanksi sosial, yaitu dihujat sama masyarakat. Terus lu ngerasa kasihan, terus lu ngerasa kok gue diginiin sih, kelakuan lu sendiri gimana? Coba lu berkaca dulu. Ada nggak mungkin orang yang mau ngehujat orang yang nggak punya kesalahan apapun? Nggak ada. Lu pikir kita ODGJ? Kita ngehujat orang yang jujur, yang baik, yang amanah? Ada nggak orang yang menghujat Bang Icang, Bang Faisal yang matanya juga sama mendapat penganiayaan berat? Ada nggak, gue tanya? Ada nggak yang hujat Bang Icang sekeluarga? Ada nggak? Coba tadi yang gue pin itu jawab dulu. Jangan bikin gue sepaneng ya. Mana tadi yang gue pin? Jawab dulu lu, cepetan. Gue tanya. Mana dia nggak typing lagi? Mana? Kok dia nggak typing lagi? Udah kabur dia. Gue paling nggak suka tipe orang itu yang nggak tahu malu. Nggak suka gue. Udah bikin kesalahan, nggak mau tahu bahwa itu kesalahan, bahwa itu suatu hal yang amoral. Udah dijelasin dari hampir 2 bulan yang lalu itu tuh amoral karena lu pakai uang donatur loh. Banyak orang sakit hati loh. Banyak orang yang tadinya ringan tangan mau memberikan kepada orang tuh jadi mikir loh. Membuat orang tuh jadi ngerasa patah hati, takut lagi untuk bersedekah. Lu merugikan orang-orang lain yang memerlukan bantuan, tahu? Ngerti nggak lu keluarganya si Agus ini? Lu membuat para donatur trauma, ngerti? Gara-gara orang kayak lu, banyak orang-orang yang jujur kayak Bang Faisal akhirnya nggak ngedapetin bantuan karena orang ngeri di prank sama keluarga kayak lu. Paham nggak sih? Kalau nggak mau disalahin, yang jujur, yang amanah, jalan yang lurus. Perbedaannya Agus sama Faisal. Faisal dieluk-elukan, sudah tenang, sudah damai hatinya, juga dikelilingi orang-orang yang Masya Allah, yang baik-baik banget. Sementara lu, keluarga lu, kesono kemari panas, nggak jelas, dihujat banyak orang. Lu nggak ngerasa bahwa ini tuh cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Udahlah muka lu disiram, bentuknya udah nggak karu-karuan. Terus sekarang juga lu jadi hujatan masyarakat Indonesia. Lu masih tetap keras kepala, nggak merasa ini adalah sebuah musibah dan sebuah tamparan. Akan datang lagi bencana yang lebih besar lagi kalau lu nggak bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi saat ini Agus dan keluarganya. Hujatan banyak orang aja itu sudah terkumpul menjadi energi yang sangat negatif, lu tahu nggak? Masih juga ngomong ngotot ngoyo, masih juga dengan gaya arogannya. Lu lihat itu bapak-bapak di Surabaya itu, dia mungkin puluhan tahun ya berbisnis, petatang petenteng nggak ada yang berani sama dia di Surabaya. Tapi terus dia bikin satu hal kecil ya buat dia, nyuruh anak orang masih SMA, anak SMA untuk sujud menggonggong. Kelar hidupnya langsung. Disikat belasan rekeningnya dia dibekukan. Ditelusuri bisnisnya dia semua. Hancur dia punya bisnis yang udah sekian puluh tahun. Dia dengan gaya petanang petenteng. Seperti itulah kalau Allah itu mau membalikan kita punya nasib. Kalau kita nggak lebih berpikir lagi ke diri kita, ke apa nih yang udah gue lakukan nih. Coba renungkan dulu nih, bener nggak tindakan gue? Si bapak-bapak Surabaya itu pada saat dia petanang petenteng bawa banyak jagoan-jagoan yang tadi dia bayar berapa tuh, mungkin udah biasa dilakukan itu dan dia lolos. Tapi tidak dengan kemarin 2 hari yang lalu. Dia tidak lolos.
Sampai nangis dia bikin permintaan maaf, tapi tidak ada maaf. Ditangkap dia di Juanda itu, di airport Juanda oleh polisi. Dihabisin bisnisnya semua. Tahu nggak? Itu orang yang udah segitu punya power ya. Apa bedanya gue sama lu? Lu di TV bicara kayak Novi itu orang jahat, padahal baru September, Oktober, November 2 bulan yang lalu lu nangis-nangis megang tangan Novi. Tolong Mbak Novi, tolong Agus, tolong dampingin Mbak Novi. Begitu uang masuk, dia datang ke rumah lu, disambut juga dengan muka asem. Bini lu itu juga gak jujur berapa uang masuk, sebegitu cepat kau berubah. Hanya karena jumlah uang yang masuk itu sebegitu cepat, padahal kau sudah dapat azab dengan mukamu yang udah gak karu-karuan itu. Ditolong orang pun masih bisa kau bersikap seperti itu. Hanya karena jumlah uang yang kau anggap, wah uang besar banget gitu. Uang segede 1 miliar, 1 miliar itu nothing, tau gak? It's nothing. Gak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan moralnya kita, dengan harga diri kita sebagai manusia tuh gak ada apa-apanya 1 miliar itu. Kecil itu kalau buat nyari itu gampang. Buktinya apa gampang? Lu aja dapat 1 miliar cuman hitungannya jam kan? Segitunya Allah tuh kalau mau ngasih. Segitu cepatnya juga diambil. Dalam 1 detik 1 miliar itu habis tuh bisa. 1 detik habis. Buktinya di mana? Jangan 1 miliar. Bisa puluhan miliar, 100 miliar. Itu si Ivan Surabaya itu lagi di, nih lu lihat berita, lagi di freeze rekening dia. Berarti dia hilang berapa, nggak tahu di dalam rekeningnya ada berapa, tapi gue yakin banget pasti lebih dari puluhan miliar. Bayangkan uang puluhan miliar dalam waktu 1 detik, rekening dibekukan, seret, hilang. Ngerti nggak maksudnya ceritanya gue pagi ini? Paham nggak? Cuma karena ada jumlah uang yang lu anggap gede ini, lu bisa berubah langsung ke orang yang menolong lu. Masa lu nggak dapet sih esensinya itu? Dan lu pikir Novi itu sama kayak otak lu. Novi itu mikir uang 1 miliar itu gede, sama kayak otak lu. Nah, iya kan? Lu mikir gitu kan? Apa sih dia mau juga 1 miliar? Buat Novi kecil 1 miliar. Ngerti nggak? Buat banyak orang di Jakarta, uang 1 miliar kecil sekali. Paham? Masih ngerti nggak sih lo standarisasi uang buat orang-orang kayak Novi? Jadi ngomong kayak orang sombong, tapi itu kenyataan. Jangan lu samain di otak lu ngelihat 1 miliar sama otaknya Novi, otaknya gue. Novi gue ngelihat 1 miliar itu kecil banget. Untuk kita mengorbankan harga diri kita, mengorbankan yayasan kita, mengorbankan apa yang sudah kita perjuangkan untuk 1 miliar itu kecil. Kesel gua, gedek banget gua, beneran deh. Gimana tuh ngejelasin sama orang kayak begitu ya guys? Bukan mamski sombong ya, tapi memang betul-betul 1 miliar tuh nggak ada harganya guys. Kalau kita harus mengorbankan yayasan, mengorbankan nama baik, aduh 1 miliar doang, ya Allah ya Tuhan. Susah sih kalau lawannya bleek begitu, ngeliat 1 miliar aja tuh kayak mau pingsan dia. Jadi kayak Nora, ngerti nggak lu? Nora, aduh.